yang satu kan cari sawung juga gitu ya. Jadi ndak kok kayak nganu ndak. Cuman apa andil saya di situ insya Allah bisa melayani lah. Sesuk nek wis tuwa wae pantes ngono lho Mas. Umur ndek putu, umur 70 tahun insya Allah wis tua-tua ngono kae nek terjun nenggon kesenian tradisi apa ya sing pantas dan saya sing pantas sih pedalangan karena aku negaran kan itu beliaunya selalu bilang gini laku lakon pitukon. Oke, talent siap. Oke, stand by and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Welcome back to my channel. Tukang ngarit sebatas tukang ngarit yang kalah dengan kalangan elit. Oke, bosku. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh teman saya. Teman saya itu, Pak. Alhamdulillah kita teman. Bisa diperkenalkan bagi yang belum kenal penasaran kayak sopo ya. Nggak penting juga sih saya. Oh penting bagi teman-teman yang membutuhkan penting. Ya nama saya Kindi. Gitu. Biasa dipanggil Abah Kindi. Ya, kalau teman-teman kebanyakan manggilnya seperti itu. Gitu. Ini Abah Kindi. Kesibukannya apa ini, Pak? Enggak ada kesibukan. Enggak ada kesibukan. Bebas los. Bebas aja. Gini, Bah. To the point aja. Saya pengen langsung menanyakan. Sampean kan seorang pemuda, saya pemuda, urung rabi. Tapi muga-muga rabi. Amin. Seorang pemuda yang sangat bagi saya Mbak ya, sampean ini sangat tertarik untuk seni. Aku nganggep nah, bisa diceritakan kok sampai tertarik ke seni itu gimana, Pak? Ceritanya mulai dari awali gini. Awali. Mulai tertarik dengan yang namanya seni itu sejak SD. Kalau tahunnya saya lupa SD tahun lulus 2006 gitu 2006 SD. Lulus 2006 mulai dari kelas 5 itu sebenarnya dari unsur ketidaksengajaan bukan langsung tertarik itu enggak. Awal mulanya tidak tertarik, cuma tidak sengaja waktu itu main di tempatnya Mas Jati. WJK Top Channel. WJK biasanya Top komen di channel ini dengan nama WJK Top Channel, nek ora Jati Kusumo. Jati ya, tempatnya Mas Jati itu senengnya mandi di sungai. Mas sebelah itu ya Kalimbedok itu. Mandi di sungai bareng teman-teman SD lainnya karena memang saat itu kan seneng outbound gitu. Lalu sama Bu Erna, ibunya Mas Jati, Bu Erna itu kita dimarahin, kita anak-anak kecil-kecil itu dimarahin. Wah, mbok yo timbang domeng keceh neng kali, mbok yo nabuh-nabuh gamelan kono. Kan Mas Jati ada seperangkat gamelan. Terus habis kita mandi di sungai, kita menuju ke tempat gamelan lalu diajari gamelan sama bapaknya Mas Jati, Pak Bambang, diajarin karawitan gitu. Pada awalnya ya iki piye to iki carane, iki opo? Ya tahunnya cuma gamelan ya gamelan kabeh itu alatnya namanya gamelan. Tapi ternyata gamelan itu mempunyai nama-nama masing-masing, unsur-unsur sendiri-sendiri. Singkat cerita saya diajak ikut ke Sanggarawit. Sanggarawit itu ada di daerah arep ning Pakem kayak Balong, Ngalor, ada gereja selatannya itu
Sumedang nama dusunnya kalau tidak salah. Itu di situ juga kami latihan karawitan setiap minggu sore. Setiap minggu sore kita latihan karawitan juga sama anak-anak yang seumuran. Ya munggah mudune SMP, SD gitulah. Awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Jadi pertama bukan dari bukan dari ketertarikan ya, unsur Ya, kesengajaan, tidak sengaja. malah saiki wis istimewa. Dengar-dengar ini sudah OTW dalang kondang ini, Pak. Insya Allah. Muga-muga. Doanya, Muga-muga. doanya. Siap tak doakan selalu. Tapi aku sih dijawab meneh lho dadi dolop. Dadi dolop. Sebelum kita ke perwayangan ya, Pak. Pertama kan ke karawitan, terus bisa diceritakan singkat di Jadilan itu, Pak. Oh iya. Kalau di Jatilan awalnya malah enggak begitu suka. Gitu juga. Enggak begitu tertarik sama Jatilan. Malah saya menganggapnya kesenian yang uraan. Yo apa to kesenian apa to kaya ngono. Pendak neng desa ana Jatilan kuwi ndak pernah nonton kayak gitu. Tapi pada suatu ketika ya namanya bocah ya. Itu waktu SMP. Saya udah SMP. Namanya bocah, koncone do ndelok ya otomatis kita ikut. Kita ngumumi ikut. Walaupun ndak nyerak. Cuma mie jajan mie ayam tok lah. Kondel-ondel. Loh, tapi kok akhirnya kok unik. Karena tadinya terbiasa di karawitan, kok ada ensemble musik yang instrumennya cuma sedikit, tapi kok rame, kok gayang. Oh ternyata Jadilan seperti ini. Terus akhirnya tertarik dan mulai seneng dengan Jadilan. Pendak koncone nonton Jadilan nanti melu. Terus pada saat itu kan teman-teman SMP latihan Jadilan di Jetis Dono Layan ya. Dono Layan gitu. Ya wis ngikut teman-teman delok latihan Jadilan iki koyo ngopo to. Tuh. Ya ndak, tapi masih apa ya, masih malu-malu, masih mau mendalami belajar itu masih piye sih serawunge, masih bingung di situ. Terus saya akhirnya menjogo parkir bae lah, jogo motor kanca-kanca. Nah, pada saat itu ditepuk sama namanya Mas Arga. Mas Arga iki sing dan kondang. Mas Arga. Sing bar rekaman gitu rekaman ning sawah iku. Rong kita kacang. Rekaman sama saya ngidaki kacang. Besok saya ajak bane rekaman. Oh iya. Pengen nonton aku. Waktu itu ditepuk terus wis rono wae ayo bareng karo aku. Beliaunya bilang gitu toh. Terus saya ngikutin Om Arga. Lungguh ning jejer gong. Sambil dengerin, oh carane ngebong ini, carane bending ini. Ternyata memang ya ndak jauh beda sih, ndak jauh beda dari karawitan yang saya pelajari sebelumnya. Oh ternyata unsur-unsurnya sama lah, pada dasarnya sama, tetap ketukan 1 kali 8 dan sebagainya. Hanya dikemas secara sederhana. Akhirnya terus berusaha untuk ikut. Tapi ya jenenge wong lagi anyaran, wong bodoh lah bahasane kedupak-dupak ngono gitu Mas. Terus ya wis akhirnya saya putuskan jadi penggemar aja. Penonton lah. Penonton tapi suwe njur tuku gamelan. Oke. DM kok DM tuh nek Facebook apa Messenger ya? Saya scroll Messenger toh, Bah. Sama sampean itu di 2012. Saya ingat sampean nyuruh saya mampir ke sowan ke Puri Nglampar. Kon main gamelan zaman dulu. Saya ingat itu tak 2012 itu. Terus gini, Bah. Biasanya kan sebentar. Dari orang tua sendiri itu juga suka seni atau enggak loh, Bah? Orang tua kalau dibilang suka enggak begitu suka sih. Idem. Nah, jadi sampean masuk di seni ini orang tua ini setuju enggak, Bah? Kalau di seninya setuju, tapi kalau untuk di Jadilannya dulu enggak setuju. Ya. Makanya pada beberapa tahun yang lalu kalau dapat pentas di Jadilan saya enggak pernah posting. Ya, karena saya punya
Facebooknya ibu Heeh. gitu. Ibu kan main Facebook. Heeh. Berarti nganu Bah, alasannya enggak terlalu nganu terus jalan iki Bah. Misal wong dari faktor uangnya apa can emang keseniannya kadang kan ada tuh sing beranggapan wah jadilan iki wonge itu mabuk dan lain sebagainya gitu. Mungkin khawatirnya orang tua di situ karena orang tua taunya maksudnya tahu Serawong di Jadilan tuh seperti ini, jadi khawatir lah anaknya kok neng kono kayak gitu. Tapi setelah saya mendalami itu, ya ternyata tergantung kita membentengi diri juga sih. Serawungnya ya biasa aja asik gitu. Karena setiap setiap hobi itu pasti ada penggemarnya lah. Iya bener. Saya dulu juga di Jadilan orang tua juga sebetulnya rapatek mendukung sih soalnya ya itu ditakutkan nek do melu-melu mabuk dan lain sebagainya. Oke, begitu cerita singkat dari Abah Gindi soal Jadilan ya. Ini saya ingin tanya ke Abah Gindi, sekarang udah hampir menuju Dalang Kondang ini prosesnya gimana Abah? Saya tuh kalau bisa dikatakan orangnya jelean. Jelean tuh gini. Opo aku ki kemampuanku mung sebatas iki ya. Kadang tapi cuma saya ngomong sama diri saya sendiri gitu. Nek umpamane aku jajal sing kae kira-kira aku iso ora. Saya beranikan diri, saya mulai belajar ke hal-hal yang baru dan alhamdulillah sedang menuju ke arah itu dan nanti bisa nyerempet ke Nun Sewu. Bukan iya lah ngomong ya saya takut dibilang sombong. Ndak apa-apa wis. Orang yang mengatakan sombong ki kadang sing wong anu. Kadang kita juga dikasih jalan-jalan ke entertainment atau kesenian-kesenian yang lain. Tapi selama ini saya tidak pernah memprogramasikan diri sebagai seorang seniman, saya tidak pernah. Jadi aku ki seniman, saya tidak pernah bilang. Berarti biar orang yang menilai berarti Pak. Iya, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri saya siapa dan tidak perlu lah. Oke, yang penting apabila ada teman yang berarti memberi kesempatan, ya kita melayani dengan seprofesional mungkin, walaupun itu tidak saya anggap sebagai profesi saya. Berarti istimewa. Abah, dia tadi kan wis neng Karawitan, Jadilan, terus Campur Sari juga. Campur Sari ya. Mantap. Terus di Dalang ini Pak. Di antara keempat itu sing paling dirasa srek itu yang mana Pak? Pedalangan. Iya. Kok pedalangan bisa srek padahal loh. Dalang iki kudu kabeh obah sebenarnya kabeh obah kudu keprak tangan Pak ya. Sing keprak tangan, keprak sikil, kudu mikir. Nah, kok bisa malah seneng di pedalangan padahal nek panen ning Karawitan kok ibaratnya untuk gong iki ngene-ngene ngono. Iya. Kalau untuk saat ini yang namanya apapun itu yang namanya seni Indonesia pokoknya tidak orang nyirek lah, tidak semuanya insya Allah saya terjuni. Yang satu kan cari Serawung juga gitu ya, jadi ndak kok kayak nganu ndak kan. Apa andil saya di situ insya Allah bisa melayani lah tuh. Kalau di pedalangan sendiri karena mikirnya gini, aku ki saya tua, tapi nek mamane isen nggon kesenian kira-kira seni apa sing sesuk nek wis tuwa wae pantes ngono lho Mas. Umur putu, umur 70 tahun insya Allah wis tua-tua ngono kae nek terjun nenggon kesenian tradisi apa ya sing pantas, dan saya sing pantas pedalangan karena kan dalang-dalang sepuh kan wah pepunden sangat dihormati dan sangat koyone pantas banget gitu loh. Jadi yang awal itu ya karena memantaskan diri juga, selain cinta juga memantaskan diri untuk yo
empan papan lah. Bener. Tapi dadi harung golek jodoh. Apa? Kan sebetulnya aku ya nggak ngerti ya, Bah. Cuma piye Mas, ngerti kata-katanya tapi ki asline perbedaan iki aku ora ngerti. Antarane wayang apa Yojan karo Solo iki lho, Bah. Oh, Itu gimana to, Bah, kok iso diarani beda? Asline apa? dari corak, namanya kan corak. Gagrek kan corak. Menurut pengetahuan saya ya maaf ya. Nanti kalau ada teman-teman punya pandangan tersendiri monggo ya. Kalau saya itu corak. Kalau aplikasinya sama aja. Unsur-unsurnya sama aja. Pertunjukan wayang juga seperti itu. Pertunjukan kesenian lain pun juga sama, hanya unsur di penyajiannya nanti yang bedanya pun cuma sedikit banget. Tapi kalau kita mulai menyelami itu perbedaannya itu ketok lah. Kalau untuk sekarang ya wis wayang wis ngono lah. Di antara keduanya itu nek sampean dalang ini lho, Pak. Aku pernah melu sih tapi aku kurang ngerti kuwi Solo apa Yojo, aku nggak ngerti. Nek sampean condong kemana antara dua itu? Waduh. Ini pertanyaan yang menjerumuskan. Enggak, iya aku soalnya ora ngerti tenan, Pak. Ya cari amannya sih semuanya semuanya dipelajari karena ya Jogja ya seneng, Solo ya seneng. Tapi kalau untuk kecenderungan campur sih Mas. Berarti semua dipelajari Ya. itu ya. Seperti almarhum Pak Sino itu ya. Pak Sino ya. Jogja Solo dipelajari. Ya semoga kelak Pak tak dongak-dongak tenan karo Mas Ahmad nih untuk anu Pak. Dari pedalangan sendiri ya Pak ya. Sampean ki ono enggak Bah pengalaman sih kirane piye ya kurang srek ning ati itu ada enggak Bah? Yang khusus di pedalangan? Enggak ada. Semuanya menggembirakan. Main seni di bawah happy. Iya. Mantap kok. Menggembirakan dari semua. Lalu ini kan juga mendalami di Master of Ceremony. MC ya. MC pun tradisi dan MC modern pun dipelajari. Jadi enggak, walaupun mungkin cenderungnya saya orang tradisi ya Mas. Tapi kan tetap mempelajari ke yang sak wayah-wayah umpama dibutuh. Kayak gitu bisa membantu. Berarti ibarat yang pernah kita katakan dulu Bah, waktu di rumah saya kan kelingan atau sampean menyajikan apa ya nek ben kita bahasnya kan jarilan. Jadi ibarat wong mlebu warung iki ya ana soto, ana mie ayam, dadi sing tuku seneng. Mungkin sampai sekarang prinsipnya masih kayak gitu ya, Pak. Iya. Jadi iso nglayani wong. Tapi aku jujur, Pak. Aku le nembusi saiki walaupun rono jodoh nih. Aku serasan-rasan. Sok aku nek rabi nganu kok sing takon MC karo nyanyi Abah India. Siap. Pokoknya aku ling lobby sak nganu bali nembusi saiki, tapi mbok kapan-kapannya aku tak ngerti. Ya demikian itu cerita singkat ya dari Abah Gindi sing mulai campur sari, jadilan, terus yes, tekan pedalangan, tekan MC, tekan yes, lah intinya. Pokoknya yang udah tahu Abah Gindi udah tahu jam terbangnya pokoknya. Wah, masih belajar. Ya semua tetap masih belajar. Ajaran. Terakhiran ya Pak ya. Ini sampainya umur berapa tuh Pak? 95 berarti. Oh, mosok 95. 26 aku. Mosok sih 95. Anu apa? Kelahiran 95. 1995. Mosok 26. Mosok podo 95 apa? Lah iya kan kita kan nganu toh seangkatan toh SMP. Enggak ya. Apa? Wonan sampean ya nek SMP. Ya apa 95 lah. Iki rencana rabi tahun berapa ini, Pak? Wah. Aduh. Anu Pak, belum. Soalnya kadang aku nganu Pak. Sebetulnya aku takon-takon ngene iki aku mengar menyontoli golek alasan kok. Kadang aku mbek wong tua wis, kowe iki lek rabi ngene aku bingung golek alasan. Soalnya emang rungono sing gak rabi ngene. Belum kepikiran aja. Belum kepikiran. Kalau masalah ngoyak karir enggak juga sih. Apa ya? Ya belum aja. Tapi pasti menikah. Oh, pasti. Ya muga-muga lek ndang ketemu jodone. Cuma apa ya? Kalau prinsip saya apabila sudah mencintai
wanita ya udah nikahin. Jadi saya kayak pacaran lah, bullshit lah. Berarti selama ini enggak pacaran? Enggak pacaran. Belum pernah. Pernah. Mas Ahmad guyu, soalnya Mas Ahmad guyu. Pernah. Tapi yes, bullshit lah, cinta monyet. Berarti ngene bae intine sok ana sik kenal apik, cocok rabi. Iya, mending gitu aja lah. Coba aku wis mencoba seperti itu hampir 10 tahun bareng ya orang sing cocok tenan. Tapi maaf itu bagi saya ya, nanti kalau teman-teman pandangan lain monggo. Nek saya sama Abah Kindi ini insya Allah pandangannya sama. Soalnya saya juga banyak belajar dari Abah Kindi. Ra ketung aku nek ra iso apa takon Abah Kindi chat bah ini gimana, njaluk solusi gitu. Kadang ya enggak usah perlu tanya tapi aku kadang mempelajari dari gerak-geriknya seperti ini dan sudah dibaca dicontoh. Soalnya Abah Kindi ini walaupun terjun ning jadilan pernah terjun jadilan sampai saat ini kadang wong ini mandang ning jalan seperti itu udah mabuk dan sebagainya. Ampuh udut ora, mabuk ora, bumbun aku. Seperti ikan di laut yang tidak ada rasa asin. Ya demikian obrolan saya dengan Abah Kindi. Bila mana dirasa bermanfaat silahkan like, komen, share, and subscribe. Dan bila mana dirasa tidak bermanfaat silahkan dislike. Bah mungkin ada pesan dan pesan untuk konco-konco seniman agar yoling ngadepi pandemi ini tetap sehat semangat neng seni bah. 1-2 patah kata monggo. Bersyukur aja. Paling gampang. Okay. Ikhlasi. Mantap Pak. Oh iya, karena gini. Kan saya kan jadwalnya setiap hari Selasa dan Kamis itu kan ke Solo. Itu saya punya dapat guru yang mindsetnya bener-bener bagus. Namanya Pak Wahyudi dosen ASGA, Akademi Mangkunegaran kan. Itu beliaunya selalu bilang gini. Laku, lakon, pitukon. Itu maksudnya apa? Nah, itu gini. Kalau sepenangkapan saya, hidup itu kan memang yang diolah itu kan rasane Mas. Jadi beliaunya itu kan sering menekankan kepada kami itu olah rasa itu berarti sing diolah rasane supaya apa? Karena teritori kita itu ya tubuh kita ini. Di luar tubuh kita ini bukan teritori kita. Jadi sewaktu-waktu ada yang membuat kita kecewa termasuk kahanan, itu dengan yang namanya olah rasa, yang namanya keikhlasan, itu ya kita akan terus stabil gitu. Ya kuncinya hanya itu aja. Oke, itu pesan-pesan dari Abah Kindi untuk teman-teman seniman dan teman-teman yang lainnya. Nanti bila mana dirasa kata-katanya kepiye to kok aku urung paham silahkan komen nanti biar dibalas sama Abah. Tindak tempuri nglampar Mas. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.